Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, ada ya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya. Ustadz, saya udah ruqyah ya kan. Tapi kok nggak ada respon? Ya, saya sudah ruqyah kok nggak ada respon. Ya, ini luar biasa ya. Jadi jawabannya adalah ruqyah itu, respon itu akan kita dapat ya kalau Al-Quran itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, sudah masuk ke dalam ruang kolbu kita, teman-teman semua. Nah, kalau belum ada respon ya, maka perlu dicek dulu gitu loh. Kita ini ada keluhan apa enggak? Jadi kalau di sini kita ada keluhan, ada penyakit ya di ruqyah dan nggak ada respon, ini yang pertanyaan. Tapi kalau memang kita nggak ada keluhan, kita sehat, di ruqyah itu biasanya memang nggak ada respon. Paling responnya paling cuman tenang saja. Tenang, lebih enak, lebih nyaman, lebih rileks, lebih ringan gitu aja. Tapi kalau kita ada keluhan, ya kan, ada penyakit gitu ya misalkan, itu ketika ruqyah umumnya ada respon. Umumnya begitu. Nah, kalau nggak ada respon, ini kenapa kan gitu? Ini kenapa kalau nggak ada respon? Nah, ini yang kita akan bahas ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita ruqyah dan nggak ada respon, artinya apa? Al-Quran belum bisa merasuk ya ke dalam ruang kolbu kita. Ya. Jadi Al-Quran belum bisa merasuk ke dalam ruang kolbu kita. Penyebabnya apa? Yang pertama, bisa jadi ya kita ruqyah ini baru pertama kali. Ya, baru pernah ruqyah dan tidak pernah ruqyah gitu loh. Jadi ketika diruqyah wajar lah. Jadi kita seolah-olah ya masih belum kenal dengan Al-Quran, sehingga ketika diruqyah belum masuk dan butuh ruqyah berulang nanti. Solusinya seperti itu. Jadi kalau baru pertama, maka saran saya lakukanlah ruqyah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. 3-7 kali lah minimal. Seperti itu. Ini yang pertama. Ya, bisa jadi itu ruqyah pertama. Yang kedua, bisa jadi ada mental block. Ya. Mental block dalam diri kita. Apa itu? Ya kita nggak yakin. Apa sih ruqyah itu? Kok gitu-gitu doang? Saya ini sudah sakit 10 tahun gitu. Masa cuma di ngajiin doang? Masa cuma dibacakan doang? Saya stroke sudah 4 tahun. Saya sudah medis sudah luar biasa. Saya sudah spesialis, sudah ini sudah luar biasa. Semua saya lakukan. Lah masa cuma di ngajiin doang? Saya kok bisa ngaji? Nah, ini kan ada mental block. Ya, belum ada keyakinan. Belum ada kepercayaan. Ini bisa jadi masih terhalang di situ. Sehingga Al-Quran tidak memberikan efek positifnya. Ya. Mental block, adanya ketidakyakinan atau mungkin keraguan. Atau mungkin nyoba ruqyah katanya bagus tuh, saya datangin tuh, saya coba tuh ruqyah. Nah, tidak seperti itu. Begitu ya teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita ruqyah nggak respon, itu bisa jadi Allah kasih hijab. Allah kasih hijab, namanya hijaban mastur. Allah sebutkan dalam Al-Quran ya,
Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi ketika engkau ya membacakan Al-Qur'an kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka Allah adakan itu hijab, hijaban masturo namanya. Jadi Allah yang menghijab. Ya untuk konteks ini ya intinya orang nggak beriman lah. Ya orang nggak beriman itu nggak bisa diruqyah. Ada penghijab antara dia dengan Al-Quran. Nah seperti itu. Yang paling banyak terjadi ya kan, ya mental block tadi, ketidakyakinan, ketidakpahaman dengan ruqyah. Nah ini ya nanti kita akan korek-korek ya, sehingga nanti sebelum ruqyah kita memberikan pemahaman dulu ya, kita memberikan pemahaman dulu ya, sehingga nanti ketika sudah paham, oh ternyata begini, barulah kita ruqyah. Barulah masuk terapi ruqyahnya. Begitu teman-teman semua. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya, kalau kita mau ruqyah ya, ini tips saja ya, ini tips. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah itu Sang Maha Penyembuh. Kalau kita mau sembuh dengan Al-Qur'an, kita harus kembali kepada Allah. Nggak bisa kita bisa sembuh dengan Al-Quran kalau kita tidak kembali kepada Allah. Contohnya seperti apa? Kita mau sembuh dengan ruqyah, ya. Kita mau sembuh dengan Al-Quran, tapi kita nggak sholat, nggak bisa, nah, nggak bisa, dan tidak akan pernah bisa, ya, seperti itu. Ya harus otomatis kita harus memperbaiki lah nanti. Ketika kita mau sembuh dengan Al-Quran, kita harus memperbaiki nanti sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semua. Ya. Terus yang selanjutnya, coba cek ke dalam diri kita. Adakah kezoliman-kezoliman yang kita lakukan? Jika ada, yuk tobatin itu. Kezoliman itu ada 3 ya. Kezoliman pertama itu pada diri sendiri. Kezoliman kedua itu kezoliman kepada Allah. Ketiga ini yang berbahaya, kezoliman kepada orang lain. Biasanya itu ada orang yang terhalang kesembuhannya karena dia masih ada kezoliman kepada orang lain. Begitu teman-teman semua. Jadi ini yang harus kita benerin ya. Nah, ini juga tips bagi yang nggak sembuh-sembuh itu, bisa jadi kita punya kezaliman kepada orang lain. Ya, jika ada, yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Khusus kezaliman kepada orang lain berarti kita harus minta maaf kepada orang itu dan kita harus memberikan hak-hak dia. Ya kan? Salah satu kezaliman adalah kita mengambil hak dia. Seperti itu. Barakallahu fik ya. Itu mungkin terkait dengan kenapa ketika saya diruqyah kok nggak ada respon. Begitu teman-teman semuanya. Ya, silahkan dicoba, silahkan dimuhasabah. Tapi kalau semuanya itu sudah nggak ada, insya Allah nanti akan ada respon. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.